Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita akan belajar matematika ya. Materinya permutasi dan kombinasi. Permutasi dan kombinasi. Apa sih permutasi itu? Permutasi adalah cara menyusun suatu percobaan atau kejadian dengan memperhatikan urutan. Dalam kasus permutasi, AB itu tidak sama dengan BA. Misal dalam angka, dalam bilangan 1, 2 itu tidak sama dengan 2, 1, walaupun penyusunannya itu sama-sama angka 1 dan 2. Jadi permutasi adalah perhatikan urutan. Macam-macam permutasi ada 3. Yang pertama, permutasi dengan unsur yang berbeda. Pengertiannya adalah permutasi R unsur dari N unsur yang berbeda dapat dituliskan P dari N diambil R. Dengan R kurang dari sama dengan N. Dapat ditentukan dengan rumus PNR sama dengan N faktorial dibagi N kurangi R faktorial. Contoh, dalam suatu organisasi akan dipilih seorang ketua, seorang sekretaris, dan seorang bendahara dari 7 orang calon yang memenuhi kriteria. Berapakah banyak susunan kepengurusan yang mungkin dari 7 calon yang tersedia? Penyelesaiannya adalah kita akan menentukan ketua, sekretaris, dan bendahara. Ada urutannya, jadi ini adalah permutasi. Kita tentukan dulu N dan R-nya. N sama dengan 7. N itu banyaknya calon. Nah, R-nya 3. Kenapa kok 3? Karena kita akan memilih 3 dari 7. 3 itu ketua, sekretaris, bendahara. Permutasinya adalah PNR. P7 3 sama dengan 7 faktorial dibagi 7 kurangi 3 faktorial. Jadi 7 kali 6 kali 5 sama dengan 210 susunan. Contoh yang kedua, dalam ruang tunggu tersedia 4 kursi. Jika di ruang tunggu terdapat 20 orang, banyaknya cara mereka duduk adalah posisi duduk. Itu jelas memperhatikan urutan. Jadi N-nya 20 karena banyaknya orang di sana 20. R-nya 4 karena kita ambil 4, kursinya ada 4. Permutasinya adalah P24. Jadi 20 faktorial dibagi 20 kurangi 4 faktorial. Itu sama dengan 20 faktorial dibagi 16 faktorial. 20 kurangi 4 kan 16. Sama dengan, nah sekarang yang 20 faktorial itu kita hitung ya. Perkalian mundur 20 kali 19 kali 18 kali 17 kali 16 faktorial dibagi 16 faktorial. 16 dibagi 16 faktorial dibagi 16 faktorial jadi sisa 20 kali 19 kali 18 kali 17 sama dengan 116.280 cara. Sekarang yang kedua, permutasi dengan unsur yang sama. Definisinya adalah banyak permutasi N unsur yang memuat K1 unsur sama, K2 unsur sama, K3 unsur sama dan seterusnya hingga Kn unsur yang sama dapat ditentukan dengan rumus Pn, K1, K2 dan seterusnya sampai Kn sama dengan N faktorial dibagi K1 faktorial, K2 faktorial, dan seterusnya faktorial. Contoh, banyaknya susunan dari kata yang dapat dibentuk dari kata matematika adalah, nah, penyelesaiannya adalah N-nya ada berapa? N-nya 10, karena di sana hurufnya ada 10. Ya, matematika itu jumlah hurufnya ada 10 huruf. Terus huruf yang sama, perhatikan huruf yang sama. Huruf yang sama di kata matematika itu M. Ya, M-nya ada 2. Jadi A dulu, gak apa-apa. A dulu, A-nya ada 3. Ya, dari kata matematika A-nya sama ada 3. Jadi A sama dengan K1 sama dengan 3.
M-nya ada 2, itu sama dengan K2, sama dengan 2. K1 itu huruf yang sama, yaitu A, sama dengan 3. K2 adalah huruf yang sama, yaitu M, sama dengan 2. T, setelah itu huruf yang sama ketiga, itu sama dengan K3, sama dengan T, sama dengan 2. Jadi nilai permutasinya adalah N faktorial dibagi K1 faktorial kali K2 faktorial kali K3 faktorial. N-nya, N faktorialnya 10 faktorial dibagi K1, K1-nya 3. 3 faktorial. Terus K2-nya itu 2 faktorial, K3-nya 3 faktorial. Iya. N-nya, N-nya itu kan 10 faktorial. 10 faktorial, 10 kali 9, kali 8, kali 7, kali 6, kali 5, kali 4, kali 3 faktorial. Berhenti di 3 faktorial. Supaya nanti pengerjaannya lebih mudah. Yaitu 3 faktorial dibagi 3 faktorial. Yang 2 faktorial kali 2 faktorial itu sama dengan 4. Ya, jadi hasilnya 151.200. Jadi banyaknya susunan kata dari kata matematika yang dapat dibentuk adalah 151.200. Contoh yang kedua, banyaknya susunan kata yang dapat dibentuk dari kata tanggul. Kita tentukan dulu N-nya. Dari kata tanggul, jumlah hurufnya ada berapa? N sama dengan 7. Ya. Terus perhatikan lagi, ada nggak huruf yang sama di sana? Ada. Yang mana? Yang G, yaitu K1-nya G. Huruf yang sama yang pertama yaitu G. Ada 2. Jadi ini pakai permutasi dengan unsur yang sama. Rumusnya P N, K1 sama dengan N faktorial dibagi K1 faktorial. N faktorialnya 7 faktorial dibagi 2 faktorial. 7 faktorialnya dihitung mundur, perkalian mundur. 7 kali 6 kali 5 kali 4 kali 3 kali 2 faktorial dibagi 2 faktorial. Yang sama itu kan pembagian ya, jadi 2 faktorial dibagi 2 faktorial. Jadi sisa 7 kali 6 kali 5 kali 4 kali 3 hasilnya 2.520. Nah, sekarang yang ketiga yaitu permutasi siklis. Permutasi siklis adalah permutasi yang dibuat dengan menyusun unsur secara melingkar menurut arah putaran tertentu. Misalkan dari N unsur yang berbeda yang tersusun melingkar, banyak permutasi siklis dari N unsur tersebut dinyatakan P siklis sama dengan N kurang 1 faktorial. Nah, contoh-contoh soal yang ciri-ciri soal permutasi siklis itu biasanya ada kata-kata mengelilingi meja bundar. Itu lingkaran. Ya, ada kata duduk melingkar itu penyelesaiannya menggunakan permutasi siklis. Contoh, dalam suatu ruangan ada 4 orang, masing-masing diberi nama A, B, C, dan D. Keempat orang tersebut sedang membaca di meja bundar. Nah, di sini ada kata-kata meja bundar. Berarti soal ini adalah soal permutasi siklis. Tentukan banyak cara keempat orang itu duduk melingkari meja bundar tersebut. N-nya ada berapa? Ada 4, yaitu A, B, C, dan D. Terus permutasi siklisnya adalah N kurangi 1 faktorial. Sama dengan 4 kurangi 1 faktorial. Jadi 3 faktorial itu berapa? 3 kali 2 kali 1 sama dengan 6. Sekarang contoh yang kedua. Berapa cara yang mungkin dapat dibuat jika dalam suatu pesta makan terdapat 7 orang yang duduk di meja makan bundar? Nah, meja bundar lagi, berarti ini adalah contoh soal permutasi siklis. Penyelesaiannya adalah N-nya 7, maka permutasi siklisnya sama dengan N kurangi 1 faktorial. Sama dengan 7 kurangi 1 faktorial sama dengan 6 faktorial. 6 faktorial itu 6 kali 5 kali 4 kali 3 kali 2 kali 1 itu sama dengan 720. Paham ya? Nah, untuk selanjutnya adalah kombinasi. Kombinasi merupakan cara menyusun suatu percobaan atau kejadian tanpa memperhatikan urutan.
Jadi kalau permutasi itu perhatikan urutan, ya. Tapi kalau kombinasi tanpa memperhatikan urutan. Kombinasi R unsur dari N unsur yang tersedia dapat dituliskan CNR dengan R kurang dari sama dengan N. Rumusnya adalah CNR sama dengan N faktorial dibagi N dikurangi R faktorial kali R faktorial. Contoh, soal kombinasi. Sebuah pertemuan dihadiri oleh 10 orang. Jika setiap orang saling berjabat tangan satu sama lain, berapa banyak jabat tangan yang terjadi? Nah, jabat tangan, misal A dan B itu berjabat tangan. A ke B itu, kan kalau jabat tangan itu tidak memperhatikan urutan. Ya, N-nya 10, karena ada 10 orang, jadi N-nya 10, R-nya 2. Kenapa kok 2? Karena satu jabat tangan itu melibatkan 2 orang. Jadi kombinasinya adalah CNR sama dengan N faktorial dibagi N kurangi R faktorial kali R faktorial. N faktorial 10 faktorial dibagi 10 dikurangi 2 faktorial kali 2 faktorial. Ya, perhitungannya sama. 10 faktorial itu sama dengan 10 kali 9 kali 8 faktorial. Terus 8 faktorial. 10 kurangi 2 kan 10 kurangi 2 faktorial kan 8 faktorial ya. Jadi 8 faktorial bisa dibagi dengan 8 faktorial. 2 kali 1. 2 ya. 10 kali 9 90 dibagi 2 sama dengan 45 jabat tangan. Contoh yang kedua, dari 12 orang anggota Karang Taruna akan dipilih 3 orang sebagai pengurus. Tentukan banyak susunan pengurus yang dapat dibentuk. Nah, ini merupakan soal kombinasi. Karena apa? Karena di sini tidak ditentukan mana yang jadi bendahara, ketua, sekretaris, dan lain sebagainya. Hanya akan dipilih 3 orang sebagai pengurus saja. Jadi ini merupakan contoh soal kombinasi karena tidak memperhatikan urutan. Penyelesaiannya adalah N sama dengan 12, R-nya 3 karena akan dipilih 3 orang tanpa jabatan. Ya. Jadi kalau tanpa jabatan itu merupakan soal kombinasi. CNR sama dengan N faktorial dibagi N kurangi R faktorial kali R faktorial. N faktorialnya adalah 12 faktorial. N kurangi R faktorial itu 12 kurangi 3. Sama dengan 9 faktorial kali 3 faktorial. Nah, 12 faktorial itu 12 kali 11 kali 10 kali 9 faktorial. Berhenti di 9 faktorial. 9 dibagi 9 faktorial. 9 faktorial dibagi 9 faktorial 1. Ya. Jadi sisa 3 yang penyebut 3 kali 2 kali 1. 6, 12 kali 11 kali 10 sama dengan 1320. 1320 dibagi 6 sama dengan 220. Perbedaan permutasi dan kombinasi. Nah, ciri-ciri permutasi biasanya itu memperhatikan urutan. Terus setiap posisi memiliki arti khusus. Jika posisi ditukar, maka artinya berbeda. Ya, kalau kombinasi tidak memperhatikan urutan. Setiap posisi memiliki arti sama. Jika posisi ditukar artinya sama saja, tidak berpengaruh. Untuk tugas kalian bisa kunjungi link tersebut sebagai latihan di rumah. Terima kasih untuk hari ini. Semoga ilmunya bermanfaat walaupun secara daring pembelajarannya ya. Sekian untuk hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.